Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faras Afifah Setyaningsih dari PAI 4B. Di sini saya akan meresum materi mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dari pertemuan ke-8 sampai pertemuan ke-13 untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Iqbal Ammar Muzaki, SPDI, MPD. Pertemuan ke-8. Pada pertemuan ini membahas mengenai pendidikan multikultural. Multikultural dapat kita ambil dari dua akar kata, yakni multi yang artinya banyak dan kultur yang artinya budaya. Sehingga apabila digabungkan, maka multikultural dapat diartikan sebagai banyak budaya. Nah, apabila multikultural ini dikaitkan dengan pendidikan, dapat kita artikan sebagai suatu proses atau suatu upaya untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan yang berciri khas atau berwawasan banyak budaya. Mengapa hal ini perlu untuk kemudian dibahas? Karena pada realitasnya kita hidup di tengah keberagaman budaya, keberagaman etnis, suku, ras, bangsa, bahasa, dan lain sebagainya. Sebagaimana tercantum dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Dalam ayat tersebut gitu, disebutkan dengan seruan ya ayuhan nas gitu, yang artinya wahai manusia. Nama kata manusia ini mencangkup seluruh jenis dari berbagai bangsa gitu, dari berbagai suku, warga, dan juga negara. Sehingga dalam ayat ini sudah tercantum nilai-nilai multikultural, bahwasanya Islam tidak membedakan manusia berdasarkan etnis, bangsa, suku gitu, tapi semuanya sama. Yang membedakan antara satu dengan yang lainnya adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faktor perbedaan inilah yang hendaknya tidak menjadi suatu perpecahan gitu, yang seharusnya menjadi satu kekuatan untuk saling menghargai satu sama lain gitu. Dan ini adalah inti daripada pendidikan multikultural, sehingga pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menghargai perbedaan, suatu tawaran model pendidikan yang bertujuan untuk memahami, menghargai gitu, dan juga menghormati setiap harkat dan martabat manusia. Nah, pendidikan multikultural ini bisa ditempuh dengan dua jalur gitu, yakni jalur inkulturasi dan juga sosialisasi. Inkulturasi berarti turun-menurun gitu ya, oleh keluarga, warisan budaya, kebiasaan masyarakat setempat, atau sosialisasi dengan pemahaman kepada masyarakat gitu mengenai kultur yang sedang berkembang saat ini. Pertemuan ke-9. Pada pertemuan ini membahas mengenai pemikiran pendidikan Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun pada dasarnya adalah seorang filsuf dan juga cendekiawan muslim. Ia aktif di berbagai ranah, terutama di ranah hakim dan juga di ranah politik. Namun pada akhirnya dia lebih memilih untuk cenderung kepada ranah filsuf gitu. Nah, sebagai seorang filsuf muslim, maka pemikirannya ini adalah pemikiran yang rasional dan juga mengandalkan logika gitu. Corak pemikirannya terinspirasi dari dua tokoh besar, yakni Al-Ghazali dan juga Ibn Rus gitu. Ia mampu mengintegrasikan, memadukan gitu ya konsep induksi dan juga deduksi yang kemudian pada saat ini kita kenal dengan metode ilmiah. Nah, corak pemikiran yang bersifat rasionalistik, empiristik, dan juga sofistik inilah yang akhirnya menjadikan dasar dia dalam mengembangkan konsep daripada pendidikan. Ibnu Khaldun membagi ilmu pengetahuan gitu menjadi dua kategori, yakni al-ulum aqliyah dan al-ulum al-naqliyah. Dan Ibnu Khaldun berpendapat tentang pendidikan, bahwasanya pendidikan adalah hal yang dilakukan oleh setiap manusia sebagai proses peradaban gitu. Ibnu Khaldun juga mengemukakan tentang tujuan daripada pendidikan gitu, bahwa tujuan daripada pendidikan ini ada 3: memberikan kesempatan akal untuk berpikir secara aktif gitu dan juga bekerja, dan menambah ilmu pengetahuan gitu, dan juga mendapatkan pekerjaan.
Nah, selain itu Ibnu Khaldun juga berpendapat tentang pendidik, bahwasanya pendidik ini harus mempunyai pengetahuan yang memadai gitu. Ibnu Khaldun memberikan kisi-kisi bagaimana mengajar gitu dengan metode yang baik, bahwa metode mengajar yang baik ini adalah metode yang memperhatikan tahapan-tahapan perkembangan anak. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa pengajaran yang efektif adalah pengajaran yang dilakukan dengan berangsur-angsur, setapak demi setapak, sedikit demi sedikit gitu, yakni yang memperhatikan bagaimana tahapan daripada perkembangan si anak. Dan berpendapat tentang peserta didik gitu, bahwasanya peserta didik ini adalah orang yang belajar, muta'alim, dan juga orang yang perlu untuk kemudian dibimbing atau wildan oleh orang yang dewasa. Pertemuan 10. Pada pertemuan ini membahas mengenai pemikiran pendidikan Muhammad Abduh. Muhammad Abduh adalah sosok pembaharu pada abad ke-19, yang mana ide-idenya ini sangat cemerlang gitu dalam pembaharuan Islam dari berbagai aspek. Nah, Muhammad Abduh memulai perbaikannya melalui pendidikan, menjadikan pendidikan sebagai sektor utama guna menyelamatkan masyarakat Mesir saat itu, menjadikan pendidikan sebagai dasar dalam mencetak generasi muslim yang soleh. Tujuan daripada pendidikan gitu, yang dikemukakan oleh Muhammad Abduh adalah untuk mendidik akal gitu dan juga jiwa gitu sampai batas-batas maksimal yang memungkinkan anak didik untuk mencapai kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Nah, kaitannya dengan kurikulum, maka Muhammad Abduh merumuskan kurikulum ke dalam beberapa tingkatan, yakni ada tingkat dasar, menengah, dan pendidikan tinggi gitu. Sedangkan kaitannya dengan metodologi pendidikan, Muhammad Abduh membaginya menjadi 2 metodologi. Ada bentuknya mikro gitu ya, dalam lingkup metode mengajar seperti tanya jawab, pemahaman konsep gitu, kemudian keteladanan, cerita, dan lain-lain. Dan juga dalam bentuk makro gitu, metodologi sebagai satu sistem gitu. Di sini maksudnya adalah sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, guru, dan juga staf-staf administrasi. Nah, Muhammad Abduh yang merupakan sosok pembaharu ini memiliki andil yang besar gitu ya dalam perbaikan pembaharuan pendidikan Islam. Maka di antara kontribusi pemikirannya gitu ya dalam mengembangkan teori pendidikan Islam, di antaranya ada purifikasi, reformasi gitu, kemudian formulasi pendidikan, dan juga penyatuan antara ilmu agama dan juga ilmu pengetahuan. Pertemuan 11. Pada pertemuan ini membahas mengenai pemikiran pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Seperti yang kita ketahui, Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan pendiri dari salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia, yakni Muhammadiyah. Pada tahun 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan tokoh pembaharu yang konsen di bidang pendidikan dan sosial sebetulnya. Nah, menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendidikan seyogyanya bisa memberikan kesempatan dan juga peluang kepada peserta didik untuk meraih kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Oleh karenanya, pendidikan itu tidak boleh ada di dalamnya sekularisasi dan dikotomisasi. Nah, dalam konsep pendidikannya, Muhammad Ahmad Dahlan ini memadukan antara ilmu umum dan ilmu agama gitu, tapi tetap memprioritaskan pengajaran agamanya Al-Quran dan Al-Hadis. Oleh karenanya, menurut Ahmad Dahlan, materi pengajaran yang semestinya diberikan kepada peserta didik adalah pertama mengenai pendidikan moral atau akhlak etika gitu, kemudian pendidikan individu dan pendidikan kemasyarakatan. Dalam pengajaran agamanya, Ahmad Dahlan ini menggunakan pendekatan kontekstual gitu, karena dalam pengajaran agama tidak cukup hanya dihafal dan dipahami, tapi juga harus diamalkan dalam kehidupan nyata. Baginya, ajaran Islam ini itu tidak akan membumi dan juga menjadikan pandangan hidup masyarakat kecuali dipraktikkan. Oleh karenanya, Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak banyak mengelaborasikan ayat-ayat Al-Quran, tapi lebih banyak mengamalkan dalam amal nyata.
Pertemuan ke-12. Pada pertemuan ini membahas mengenai pemikiran pendidikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Seperti yang kita ketahui, Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah pendiri dari salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama. Karakter dan ketenarannya tidak hanya karena ia merupakan pendiri NU, tapi karena memang beliau adalah tokoh pembaharu dan tokoh pemikir pendidikan Islam. Menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendidikan seharusnya yang diutamakan itu adalah moral dan akhlak gitu, tetapi tidak mengenyampingkan aspek-aspek lainnya gitu. Pendidikan akhlakul karimah ini sangat diutamakan karena pendidikan akhlakul karimah ini adalah satu usaha untuk mendidik diri atas dasar keimanan dan juga keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai kehidupan yang lebih baik gitu. Sementara konsep pendidikannya gitu ya terdapat dalam bukunya di Adab al-Ilm wa al-Muta'alim, terdapat 8 bab. Di dalamnya berisi tentang tujuan daripada pendidikan, yaitu mewujudkan masyarakat yang beretika gitu. Nah, pemikirannya adalah tentang perpaduan antara pesantren tradisional dengan sekolah barat gitu. Nah, ini membuktikan bahwa beliau adalah salah satu ulama yang berusaha untuk memelihara tradisi gitu ya, turun menurun di pondok pesantren dan berusaha untuk mengembangkan keilmuan di pondok pesantren. Menurutnya, peserta didik ini dalam menuntut ilmu seharusnya berniat suci menuntut ilmu untuk kemudian mengamalkan, mengembangkan dan melestarikan nilai keislaman, tidak hanya menghilangkan kebodohan gitu. Niatnya demi mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan ke-13. Pada pertemuan ini membahas mengenai pemikiran pendidikan Persis atau Persatuan Islam. Pendidikan Persis berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah dan peraturan perundang-undangan yang juga sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Visi pendidikannya adalah terwujudnya manusia sebagai khalifatullah, sebagaimana tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Maka muncullah tokoh-tokoh Persis yang mengemukakan pendapatnya mengenai pendidikan. Di antaranya adalah Ahmad Hasan dan Muhammad Natsir, seorang ulama politikus. Tujuan umum daripada pendidikan Persis awalnya adalah mencetak mubalighin. Tapi setelah perkembangannya, maka tujuan selanjutnya adalah terwujudnya kepribadian muslim yang tafakuh fi al-din dengan melalui pengembangan dan pembaharuan. Pendidikan formal dari Persis ini adalah pendidikan yang berorientasi pada Islam, bersistem, kemudian berlandaskan pada teori ilmu pendidikan dan tujuan nasional, dan mengacu pada komponen-komponen pendidikan. Sementara untuk kurikulumnya sekarang ini lebih komprehensif, lebih proporsional, lebih mandiri, lebih terintegrasi karena terkelompokkan ke dalam kelompok-kelompok tertentu seperti al-ulum al-kauniyat, al-ulum arsaliyat, al-ulum al-insaniyat, dan program-program unggulan di mana penekanan terhadap pengajaran agamanya itu lebih besar daripada pengajaran umumnya. Dan ciri khas dari proses pembelajaran Persis itu adalah di mana setiap kegiatan belajar mengajarnya mengacu pada kalender Hijriyah. Kemudian sistem pengajarannya ini adalah menggunakan sistem klasikal gitu ya, dan bahasa Al-Kutub itu adalah merupakan program unggulannya.